Halo teman-teman, lagi bersama aku Fajar di channel Fajrin. Jadi di video kali ini aku akan melanjutkan pembahasan mengenai soal simulasi kompetisi sains nasional provinsi tahun 2017. Ini referensi dari soal logika UI ya. Oke, kita udah masuk ke soal 7. Mungkin untuk soal yang kelima nanti aku akan buatkan secara khusus karena aku belum mendapatkan solusinya ya. Oke, banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X plus 2017 per X lebih besar dari 2. Oke, pertama kita harus tahu dulu tentang mutlak X. Mutlak X didefinisikan sebagai ada 3 ya. X kalau X-nya positif, 0 kalau X-nya 0, terus min X kalau X-nya negatif. Nah, dari semua ini kita akan tarik kesimpulan bahwa mutlak X ini akan selalu positif apapun angkanya di bilangan real gitu ya. Nah, kalau di sini diketahui bahwa X-nya adalah bilangan bulat, maka kemungkinan bilangan bulat itu sangat banyak. Dari mulai negatif berapa gitu ya. Negatif menuju negatif tak hingga, terus negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya pokoknya negatif, 0, dan positif. Nah tapi untuk kasus yang negatif, yang sebelah kiri 0, kita coba masukkan min 1 ke sini. Kan otomatis yang atasnya kan min 1 plus 2017 per min 1. Yang ini, yang atas itu akan selalu positif. Nah yang bawah akan selalu negatif. Kenapa? Karena pengambilannya itu dari kiri 0 atau yang negatif. Akibatnya ini akan bernilai negatif. Gitu ya. Dan akibatnya juga tidak akan lebih besar dari 2 gitu ya. Jadi kan ini harus lebih besar dari 2 ya. Ini jadinya salah gitu ya. Kalau misalkan 0, 0 juga gak bisa. Kenapa? Karena ada X yang 0 di bawah. Kan pembagian oleh 0 kan gak boleh. Misalkan 2 bagi 0 kan itu nggak ada. Kenapa? Ya coba aja di kalkulator gitu ya. Pasti nilainya itu bukan berupa angka. Kalau nggak salah ya di kalkulator. Nah berarti yang mungkin adalah nilai positifnya aja. Berarti X itu ya 1, 2, 3, sampai seterusnya sampai berapa gitu ya. Yang memenuhi pertidaksamaan ini. Coba kita ambil saja satu angka. Misalkan 1. Berarti mutlak 1 plus 2017 dibagi 1. Ini kan jadinya 2018. Apakah 2018 lebih besar daripada 2? Ya betul. Benar ya. Nah berarti kalau gitu pertanyaannya X itu sampai berapa? Gitu ya. Nah kalian tinggal bagi aja gitu ya. Di sini kan bentuk pertidaksamanya adalah mutlak X plus 2017 per X lebih besar dari 2. Lalu kita akan bagi yang mutlak X ini, yang X-nya ya, kita bagi menjadi mutlak X per X ditambah 2017 per X lebih besar dari 2. Lalu karena X-nya sudah kita pastikan lebih besar daripada 0 ya, dalam hal ini 1, 2, 3 dan seterusnya, maka nilai mutlak yang diambil di sini adalah yang ini. Kenapa? Karena X-nya sudah pasti lebih besar daripada 0. Itu ya. Jadi mutlak X itu sama dengan X saat X-nya itu lebih besar daripada 0. Gitu ya. Ini kan udah pasti ya. Nah, jadi pertidaksamaan ini akan menjadi X per X. Jadi diganti mutlak X-nya jadi X plus 2017 per X lebih besar daripada 2 gitu ya. Lalu ini kan jadinya 1 ya. 1 plus 2017 per X lebih besar daripada 2. Lalu X-nya itu sampai berapa? Ya sampai memenuhi sampai tidak memenuhi pertidaksamaan ini. Sampai berapa? Coba kita X sama dengan 2017. Kan ini kan jadinya 1 ditambah 2017 per 2017. Kan jadinya 2 ya. 1 tambah 1, 2. Apakah 2 lebih besar daripada 2? Salah. 2 kan tidak lebih besar daripada 2 gitu ya.
Tapi 2 itu sama dengan 2. Nah, berarti kemungkinan X-nya itu sampai 2016 saja. Nah, berarti banyaknya X itu adalah 1, 2, 3, sampai 2016. Jadi ada sebanyak 2016 X. Jawabannya adalah B. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 8. Nilai dari 2 log A plus B plus 1 dengan A dan B bilangan bulat sedemikian sehingga 2 plus 1 kali 2 pangkat 2 plus 1 dan seterusnya sampai 2 pangkat 2 pangkat 2016 plus 1 sama dengan 2 pangkat A plus B adalah. Oke, di sini teman-teman ini berpola ya. Ada 2, ini kan 2 pangkat 1 nih. 2 pangkat 1, 2 pangkat bentar. 2 pangkat 2 pangkat 0. Ya, ini kan pangkat 1 ya. Terus 2 pangkat 1 enggak ya. Bentar. Ini harusnya berpola sih. Oh iya benar. Ini berpola teman-teman ya. Berpolanya itu kelipatan 2. Ya, jadi 2 pangkat. Ini yang kelipatan itu yang di atas, ini pangkat 1, yang di sininya yang depannya. Terus 2 pangkat 2, terus 2 pangkat 2 pangkat 2. Terus di sini pastinya 2 pangkat 2 pangkat 3. Ini berpola nih, 1, 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 1, 2, 4 ya, 2 pangkat 2 lalu 8. Berarti dia harus dikali 2 ya. Ini barisan geometri. Lalu kalau gitu kita bisa menyederhanakan bentuk yang kiri ini ke bentuk yang kanan gitu ya, bentuk yang lebih sederhana. Caranya kalian tinggal menyamakan bentuk yang pertama secara berturut-turut ke bentuk selanjutnya. Jadi kita akan coba kalikan dengan 2 min 1 ya, yang bagian kirinya ini dan seterusnya sampai 2 pangkat 2016 plus 1 sama dengan kalau yang kiri dikali 2 kurang 1, yang kanan juga harus dikali 2 kurang 1. Itu kan sebenarnya nggak ini ya, 2 kurang 1 kan sama dengan 1 gitu ya. Nah, lalu dengan menggunakan sifat aljabar kan kita punya bentuk A kurang B kali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini perbedaan duanya itu yang ada pada geometri itu seperti ini. Jadi nanti ini kita punya 2 pangkat 2 min 1 pangkat 2 atau 1 aja kita tulis. Nah, ini kan sama dengan bentuk berikutnya. Gitu ya. Dikali 2 pangkat 2 pangkat berapa tadi? 2 pangkat 2 ya. Plus 1 bener ya? Bentar. Oh iya benar. Kali 2 pangkat 2 pangkat 3 plus 1 dan seterusnya sampai 2 pangkat 2016. Yang ini tetap 1 ya. Jadi ini tetap nilainya 2 pangkat A plus B. Nah, sekarang ini juga akan secara terus-menerus sama ke kanannya gitu ya. Nah, maka ketika Oke, bentar ya, aku coba untuk urutkan dulu biar gak bingung. Yang ini kali ini jadinya 2 pangkat 4 ya, pangkat 4. Nah, 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2. Jadi ini tetap 2 pangkat 2 kurangi 1. Ini kita mengkalikan yang sebelah sini. Dikali 2 pangkat 2 pangkat 2 plus 1. Dikali 2 pangkat 2 pangkat 3 plus 1. Dan seterusnya sampai ini kita kurangi 1 aja biar ada 2 di suku terakhirnya. 2 pangkat 2 pangkat 2015 tambah 1. Oh ya, ini lupa tambah 1. Dikali 2 pangkat 2 pangkat 2016 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat A plus B. Oke, selanjutnya kita kalikan secara terus-menerus sampai ketemu bilangan ini gitu ya. Sampai ketemu angka yang sebelah sini. Nah, di sini perhatikan bahwa setiap kita kalikan dengan dengan suku berikutnya, misalkan ini dengan ini, maka hasilnya adalah ini.
tapi dengan posisi tandanya itu jadi negatif. Jadinya kan nanti ini dikaliin itu kan hasilnya 2 pangkat 2 pangkat 3 kurangi 1. Ini kan tinggal dibedakan aja posisinya. Gitu ya. Nah, kayak ini. 2 kurang 1 ketika dikalikan dengan 2 plus 1, ini harusnya menghasilkan yang kanan. Cuman diganti posisinya jadi minus gitu ya. Dan benar nih. 2 pangkat 2 kurangi 1. Gitu ya. Nah, berarti ketika ketemu dengan yang ini, maka hasilnya adalah 2. Hasilnya adalah ini dikalikan dengan ini, hasilnya adalah bagian ini, yaitu 2 pangkat 2 pangkat 2016 dikurangi 1 dikali 2 pangkat 2016 plus 1 sama dengan 2 pangkat A plus B. Itulah kira-kira ya untuk cara cepatnya. Lalu kita kalikan, jadinya kan 2 pangkat 2 pangkat 2017 kurangi 1 sama dengan 2 pangkat A plus B. Oke, udah dapat ini teman-teman. Jadi si A-nya kita mungkin hapus kurungnya, 2 pangkat 2017 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat A plus B. Si A-nya adalah ini, yang 2 pangkat 2017 dan B-nya adalah ini. Gitu ya. Jadi kita dapat A-nya sama dengan 2 pangkat 2017 dan B-nya sama dengan minus 1. Oke, jadi jawabannya adalah, ada ini ya, 2 log A plus B plus 1 sama dengan 2 log A-nya tadi berapa? A-nya adalah 2 pangkat 2017. B-nya min 1 plus 1 ini coretnya hilang. Jadi sisa 2 log 2 pangkat 2017. Ingat dalam logaritma, sifat logaritma 2017 bisa hilang ya. Bisa menjadi perkalian atau bisa turun ke bawah gitu ya. Jadi 2017 itu pindah ke bawah jadi perkalian dikali 2 log 2. 2 log 2 berapa? Ya 1. Jadi 1 kali 2017 sama dengan 2017. Jadi jawabannya adalah 2017. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya soal 9. Diketahui X adalah bilangan real sedemikian sehingga X pangkat 3 plus 4X sama dengan 8, maka nilai X pangkat 7 plus 64X kuadrat adalah. Oke, aku punya dua cara sebenarnya di sini ya. Yang kedua menggunakan Newton-Raphson. Ini waktu aku kuliah dipelajari ya. Ini untuk menentukan solusi dari sistem dari suatu persamaan. Dan yang pertama kita menggunakan logika saja juga udah cukup sebenarnya ya. Oke, di sini kita punya persamaannya adalah X pangkat 3 plus 4X sama dengan 8. Nah, kita akan menggunakan solusi maju seperti yang dipelajari sebelumnya, yaitu bagaimana membentuk suatu yang diketahui ke bentuk yang ditanyakan. Jadi bagaimana bentuk ini tuh menjadi bentuk yang ditanyakan gitu ya. Coba kita pindahkan 4X-nya ke kanan, jadinya 8 kurang 4X. Lalu kita kuadratkan supaya jadi X pangkat 7 aja gitu ya. Kan ini jadinya pangkat 2 sama dengan 8 kurang 4X pangkat 2. Ini X pangkat 6, ini 64 dikurangi 64X plus 16X kuadrat. Lalu kita kalikan dengan X. Jadinya X pangkat 7 ya ini. Lalu ini 64X. Yang ini 64X kuadrat. Yang ini 16X pangkat 3. Nah, lihat bahwa X pangkat 3 itu sebenarnya rekursif dari sini ya. X pangkat 3 itu adalah 8 kurang 4X. Jadi kita bisa balik lagi itu ke bentuk semula. 64X dikurangi 64X kuadrat plus 16. X pangkat 3-nya 8 kurangi 4X. Oke, selanjutnya kita akan kalikan bentuknya. Ini seperti itu. 16 kali 8 berapa tuh? 48 128 ya. Dikurangi 64X.
Ini bisa coret ya. Set, set. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah X pangkat 7 plus 64X kuadrat. Berarti yang minus 64X kuadrat kita bisa pindah jadi positif. Jadinya X pangkat 7 plus 64X kuadrat sama dengan 128. Dapat ya? Jawabannya adalah 128. Tapi kalian bisa menggunakan Newton-Raphson, tapi mungkin agak ribet. Tapi mungkin bisa juga kalau misalkan kalian bentuknya itu, bentuk soalnya itu susah gitu ya. Jadi ini tuh cara untuk menemukan solusi suatu persamaan. Oke, kita punya fungsinya adalah kekirikan semua. Jadi X pangkat 3 plus 4X minus 8. 8-nya ke kiri kan. Lalu kita harus temukan turunannya. Ini 3X kuadrat berarti jadinya plus 4. Nah, jadi kalian harus melakukan iterasi sebanyak berapapun, yang penting dia akan mendekati solusi yang ini gitu ya. Nah, jadi nanti rumusnya itu adalah xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fx per f aksen x. Itu ya. Nah, jadi kalau misalkan tebakan awal kita x-nya x0-nya 0, maka x1-nya adalah 0, ini sesuaikan, dikurangi f0, f0-nya berapa? Per f aksen 0. 0 dikurangi f0-nya berapa? 0 pangkat 3 0, 0 minus 8 per 4 sama dengan 2. Nah, terus berlanjut x2-nya adalah x1 dikurangi x1 betul per f aksen 1. X1-nya udah dapat nih 2. Dan seterusnya sampai benar-benar dekat sama ini gitu ya. Tapi mungkin itu agak lama teman-teman ya. Jadi mungkin cara yang terbaik adalah menggunakan logika. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal terakhir. Bukan terakhir. Yang ke-10 ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal 10. Jika fx kali fy kurangi fxy sama dengan x plus y sama dengan untuk setiap x, y anggota R, maka fx adalah. Oke, di sini sebenarnya ada dua cara teman-teman ya. Nah, aku bisa tunjukkan. Karena ini berupa pilihan, maka kita bisa memilih secara sembarang ya, atau satu persatu bisa si fx-nya. Jadi kalau fx-nya 1, yang A ya, 1 per x, maka apa? Maka kan fy-nya juga akan 1 per y gitu ya. Lalu harus memenuhi yang ini ya. Berarti kalau gitu fx 1 per x dikali 1 per y dikurangi 1 per, nah kalau fxy berarti kan tinggal merubah aja. Jadinya kan 1 per xy. Nah, ini 1 per xy. Ternyata 1 per x kali 1 per y kan sama dengan 1 per xy juga. Nah, ini harus sama dengan 0. Tapi ternyata di sini harus x plus y, bukan bukan 0 gitu ya. Nah, lalu untuk x juga sama, ini pasti 0. Nah, jawabannya adalah C ya. Kenapa C? Karena kita punya fx-nya x plus 1, lalu fy-nya y plus 1, lalu fxy-nya sama dengan xy plus 1. Kita masukkan ke persamaannya. Jadinya x plus 1 kali y plus 1 dikurangi xy min 1 ya. Karena ini udah dikali min langsung. Atau mau jangan ada min juga apa-apa. Ini dulu. Sama dengan x plus y. Ini berarti xy ditambah x ditambah y lalu ditambah 1 ya, kali-kaliin. Ini berarti kali negatif semua, negatif xy min 1 coret 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 coret, sisa x plus y sama dengan x plus y. Sama ya, jadi jawabannya adalah C. Tapi gimana kalau misalkan nggak ada pilihannya? Gampang ya. Kita punya fx kali
Y dikurangi fxy sama dengan x plus y. Ya misalkan x-nya sama dengan, misalkan ya sama ya, x sama dengan 0, y-nya juga 0. Maka kita punya f0 kali f0 dikurangi f0 kali 0, 0 sama dengan 0. Lalu kan ini jadinya f0 kuadrat dikurangi f0. Kita keluarin 0-nya. F0-nya, f0. F0 kurangi 1 sama dengan 0. Jadi F0-nya ada dua nilai. Ya. F0 sama dengan 0. Atau enggak F0 min 1-nya sama dengan 0. Atau artinya F0-nya 1 ya. Nah, kita akan buat sebuah bentuk baru. Jadi kan ini untuk dua-duanya 0 ya. Coba kita masukkan salah satunya saja yang 0 ya. Misalkan y-nya 0. Maka bentuk persamaannya menjadi fx kali f0 dikurangi x dikali 0 ya 0 sama dengan x ditambah 0 ya x. Nah, kalau misalkan kita pilih f0-nya, kan di sini ada dua nilai ya. F0 dan F0-nya 0 dan F0-nya 1. Kalau F0-nya 0, kita akan peroleh ini Fx dikali 0 dikurangi 0 sama dengan X. Gak mungkin ya. Sebenarnya mungkin aja sih, cuman berarti kasusnya itu untuk X sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini kan 0 kali Fx kan 0 gitu ya. Nah, untuk kasus yang kedua adalah F0-nya 1. Kalau F0-nya 1 kita masukin ke sini, jadinya Fx kali 1 dikurangi 1 sama dengan X. Jadi Fx-nya adalah X plus 1. Sama ya dengan jawabannya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal 11. Oke, ini untuk soal selanjutnya, nomor 11. Banyaknya pasangan bilangan bulat X dan Y yang memenuhi sistem persamaan ini ya. Ada dua persamaan, ini dan itu. Lihat pada bagian pertama, ini kan yang ditentukan ada berapa banyak X dan Y-nya. Ya. Bagian pertama, yang persamaan pertama ini sama dengan bagian kedua pada persamaan kedua gitu ya. Nah, maka kita tulis kembali sebentar. Kuadrat plus XY plus Y kuadrat. Lalu X plus Y min 1 sama dengan XY plus 1. Nah, ini kita bisa substitusi aja salah satu ke yang lainnya. Misalkan ini ke atas ya. Maka bentuknya akan menjadi XY plus 1 sama dengan X kuadrat plus XY plus Y kuadrat. Lalu ini kan bisa hilang ya. Set, set. Nah, lalu kita punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan lingkaran ya. Dengan jari-jari 1. Tapi itu kita nggak peduli itu ya. Karena yang kita akan cari adalah pasangan bilangan bulatnya. Oke, sekarang kita perhatikan yang persamaan kedua. Ini ya. X plus Y min 1 sama dengan XY plus 1. Memang soal-soal seperti ini tuh harus banyak latihan teman-teman ya. Sehingga melihat soal-soal seperti ini itu sudah biasa gitu ya. Oke, kita akan pindahkan XY ke kiri. Ini kenapa aku pindahkan? Sebenarnya ini rencana awal. Karena aku melihat ada bentuk yang aku istilahnya itu familiar gitu ya. Nah, ini bentuknya tuh kayak gini. Kalian simpan saja X di sini. Lalu sesuaikan bentuknya dengan bentuk yang atasnya. Atau istilahnya itu faktorkan aja gitu ya. Semirip mungkin. Berarti kalau misalkan ada X di sini, berarti di sini harus ada 1. Kenapa? Karena X kali 1 kan X. Di sini ada Y, berarti sebentar, jangan ke sana dulu. Di sini ada minus 1, berarti di sini ada 1. Nah, di sini harus ada min 1. Supaya apa? Supaya min 1 kali 1 ada min 1.
Lalu di sini ada min XY, berarti di sini harus ada min Y. Kenapa? Karena X kali min Y sama dengan min XY. Lalu yang lainnya terpenuhi. Kenapa? Karena min Y kali min 1 sama dengan Y. Gitu ya. Nah, karena bilangan XY-nya berupa bilangan bulat, maka yang memenuhi itu ada beberapa ya. Yang membuat dia satu itu ketika ininya 1, ininya apa? Ininya min, ininya 1 juga, atau enggak ininya min 1, ininya min 1. Jadi saat kasus pertama ini, berarti kan kita punya X min 1 sama dengan 1 ya. Dan 1 min Y sama dengan 1 juga ya. Supaya apa? Supaya 1 kali 1 kan 1 gitu ya. Berarti di sini kita dapat X-nya sama dengan minus 1-nya pindahin ke kanan, jadinya 2 ya. Semoga ngerti ya ini ya. Terus yang ini kita punya satunya pindahin ke kanan, jadinya min Y sama dengan 1 kurang 1, 0, Y-nya 0. Lalu untuk kasus yang kedua adalah X min 1 sama dengan min 1 dan 1 min Y sama dengan min 1. Berarti di sini X-nya sama dengan 0. Lalu Y-nya juga, Y-nya 2 ya. Nah, berarti ini pasangannya. Pasangannya adalah untuk kasus pertama 2,0. Kasus yang kedua adalah 0,2. Coba kita tinjau bentuk yang persamaan lingkaran ini ya. Kita punya bentuk ini, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Ingat, X dan Y-nya itu bulat gitu ya. Berarti kalau misalkan X-nya gak mungkin 2 ya. Kenapa? Karena kalau X-nya 2, kan jadinya 4 di sini. Kalau misalkan gitu, ya Y-nya itu 1 kurang 4 minus 3. Ini kan bukan bilangan bulat ya, Y-nya. Atau misalkan, ya pokoknya gak mungkin lebih dari 1 dan gak mungkin kurang dari min 1. Nah, maka di sini kita akan punya, misalkan X-nya 0, maka Y-nya ada 2 kemungkinan, plus minus 1. Kenapa? Karena ini kan ketika kita masukin X sama dengan 0 ke sini, maka sisa Y kuadrat sama dengan 1. Yang membuat ini 1 adalah ketika Y-nya sama dengan 1 dan min 1 gitu ya. Nah, maka pasangannya itu ada 2, 0 dan 1, 0 dan min 1. Nah, untuk kasus yang kedua juga sebaliknya. Ketika Y-nya 0, maka X-nya min plus minus 1. Ada 2 juga ya. Berarti 1,0 dan min 1,0. Berarti total ada berapa? Ada 1. Sebentar. Kenapa ini tidak memenuhi? Ya, kenapa ini tidak memenuhi? Karena dia tidak memenuhi persamaan yang ini. Kenapa persamaan ini sangat penting? Karena ingat, persamaan atau sistem persamaan itu adalah persamaan simultan. Jadi solusinya itu harus memenuhi keduanya. Nah, yang awal tadi, yang ini 0,2 dan 2,0 itu memenuhi ketika memenuhi pada persamaan kedua saja. Coba aja masukin 2,0. Berarti kan 2 ditambah 0 kurang 1 sama dengan 2 dikali 0, 0 tambah 1. Salah ya? 2,0. 2,0 atau 0,2 nih? Bentar ya. 2,0. Oh iya benar ya. Ini kan 2 tambah 0 kurang 1 kan 1 sama dengan 1. Memenuhi ya. Tapi ketika 2,0 ini kita masukin ke sini, itu pasti gak akan memenuhi. Kita lihat ya. 2 tambah 0, 2 kurang 1 berarti ini 1. Terus 2 pangkat 2, 4. 2 kali 0, 0. 0 kuadrat, 0. Kan jadinya 4. 4 kan tidak sama dengan 1. Ya, maka yang memenuhi adalah ketika ini doang. Ada 4 ya, 0,1, 0,-1, 1,0, 1,0. Karena ini memenuhi kedua persamaan ini. Karena sistem persamaan itu adalah persamaan sistem yang simultan.
yang ketika ada solusi, maka solusi tersebut harus memenuhi kedua persamaan itu. Jadi jawabannya ada 4 ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.